pasal 25. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maimanah dengan NIM 2018008314 dan teman saya Nanda Yazid Alauddin dengan NIM 2018 dan teman saya Mahfud Siddiq dengan NIM 2018 dan teman saya Seli Anjar Pratiwi dengan NIM 2018 dan teman saya Dimas Bima Wijayanto dengan NIM 2018 dan teman saya Yohana Febriani Nadia Pali dengan NIM 2018 dan teman saya Sumadi Saputra dengan NIM 2018 Baik, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat wajib pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Baik, yang selanjutnya ada cara perhitungan PPh pasal 25. Nah, jadi cara perhitungannya adalah pajak terutang sesuai surat pemberitahuan dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Nah, jadi kredit pajak dalam negeri ini terdiri dari kredit PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 bagi orang pribadi, dan kredit PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 bagi badan. Jadi nanti dikurangi dengan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 sama dengan angsuran PPh pasal 25 per tahun. Nah, angsuran PPh pasal 25 per tahun ini dibagi 12 atau angsuran PPh pasal 25 per bulan. Oke, selanjutnya dari segi pengertian merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan dalam tahun berjalan. Angsuran ini dapat digunakan sebagai kredit pajak atau pengurang terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Angsuran sama dengan PPh terutang menurut SPT tahunan dikurangi PPh yang telah dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang terutang di LN yang boleh dikreditkan, yaitu angsuran sama dengan PPh terutang dikurangi PPh pasal 21 ditambah PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 ditambah PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan. Oke, selanjutnya contoh 1. Di sini PPh terutang berdasar SPT berjumlah 100 juta dikurangi PPh pasal 21 14 juta rupiah ditambah PPh pasal 22 10.500.000 rupiah ditambah PPh pasal 23 7.500.000 rupiah ditambah PPh pasal 24 10 juta yang tidak dibayar sendiri. Di sini tertotal 42 juta dan selisih 58 juta dibayar sendiri. Besarnya angsuran pajak sama dengan 58 juta per 12 sama dengan 4.833.333 dan dibulatkan menjadi 4.833.000 rupiah. Nah, yang berikut adalah ketentuan PPh pasal 25. Nah, apabila pada tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarannya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai dari bulan berikut setelah bulan penerbitan SKP. Nah, contohnya itu adalah berdasarkan SKP PPh 2001 yang disampaikan WP pada bulan Maret 2002, terhitung besarannya angsuran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp1.250.000. Pada bulan Juni 2002 diterbitkan SKP 2001 yang menghasilkan besarannya angsuran pajak sebesar 2 juta per bulan, maka besaran angsuran pajak mulai dari
bulan Juli 2002 adalah sebesar 2 juta rupiah. Penetapan besaran pajak berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Masih sama, yaitu ketentuan PPh pasal 25. Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besaran angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Dan yang kedua itu wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Dan berikut STP PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang berikut, WP diberikan perpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh. Dan yang berikut, WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Baiklah, selanjutnya adalah contoh. Yang pertama itu ada penghasilan PT Dira tahun 2001 senilai 150 juta dan sisa kerugian tahun lalu yang masih dapat dikompensasikan adalah 200 juta. Nah, sisa kerugian yang belum dikompensasikan itu pada tahun 2001 ada 50 juta. Yang kedua itu ada pada tahun 2001 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sekitar 3,250 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di LN. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 25 tahun 2002. Yang pertama itu ada penghasilan dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah senilai 150 juta dikurang 50 juta sama dengan 100 juta. Yang selanjutnya ada PPh terutang. Ini tercantum pada Undang-Undang 17 tahun 2000, yaitu dengan rumus 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta, yaitu 15% dikali 50 juta sama dengan 7,5 juta. Nah, jika ditambahkan jadi semuanya 12,5 juta. Nah, selanjutnya ada hitung PPh terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban WP pajak NPWP. Nah, wajib pajak menghitung seluruh penghasilan ada dua. Yang pertama ada dalam negeri. Yang di dalam negeri ini ada terbagi dua juga. Yang pertama ada tempat bekerja dan dari sumber lain. Yang kedua itu ada dari luar negeri dan terdapat dua juga. Yang pertama menghitung pajak terutang total dan yang kedua itu ada menghitung kurang atau lebih bayar pajak atau pengkreditan pajak-pajak yang sudah dibayarkan. Beberapa catatan. Yang pertama, besarnya angsuran untuk bulan-bulan sebelum batas penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh, misal SPT tahunan 2004 disampaikan akhir Maret 2005, maka angsuran pajak bulan Januari dan Februari 2005 sama dengan angsuran bulan Desember 2004. Yang kedua, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak didasarkan pada SKP tahun tersebut. Jadi perubahan dilakukan bulan berikutnya setelah diterbitkannya SKP tersebut. Lanjutan, kompensasi kerugian. Yang pertama, apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasi, maka PPh dihitung dari penghasilan neto dikurangi sisa kerugian yang belum dikompensasi. Yang kedua, setelah tahun pelaksanaan kompensasi berakhir, yaitu 5 tahun, maka PPh dihitung berdasar penghasilan neto tanpa memperhatikan kompensasi tersebut. Contoh pada PT ABC dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1.200 miliar rupiah. Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal sebagai berikut. Pada tahun 2010 laba dari PT ABC yaitu 200 juta rupiah dan pada 2011
rugi menjadi 300 juta rupiah. Pada tahun 2012 laba nihil, dan pada tahun 2014 rugi 100 juta rupiah, ditambah menerapkan PPh final PP nomor 46 tahun 2013. Dan pada tahun 2015 laba dari PT ABC menjadi 800 juta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25. Jadi, ilustrasi yang pertama itu ada jumlah pajak terhutang itu sesuai dengan SPT 2009 itu ada 30 juta. Terus ada PPh dipotong atau dipungut pihak ketiga selama tahun 2009, yaitu yang pertama ada PPh pasal 21 ada 5 juta, PPh pasal 22 yaitu 2 juta, PPh pasal 23 yaitu 2 juta, PPh pasal 24 yaitu 3 juta. Nah, ditambahkan itu menghasilkan 12 juta. Nah, 30 juta itu dikurangkan dengan 12 juta itu menghasilkan PPh yang harus dibayar sendiri sejumlah 18 juta. Nah, besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 dibagi 1/12 dikali 18 juta yaitu menghasilkan 1.500.000. Nah, ilustrasi yang kedua itu ada berdasarkan ilustrasi yang pertama. Jika diketahui besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar 1.500.000 per bulan, maka PPh pasal 25 tahun 2009 yaitu ada pertama ada jumlah pajak terhutang sesuai SPT 2009 yaitu ada 30 juta. Terus PPh dipotong atau dipungut pihak ketiga selama tahun 2009 itu ada 12 juta. Nah, dikurangkan itu menghasilkan PPh yang harus dibayar sendiri sejumlah 18 juta. PPh pasal 25 tahun 2009 bagi 12 dikali 1.500.000 itu 18 juta. Dikurangkan menghasilkan PPh pasal 29 tahun 2009 yaitu sejumlah 6 juta. Nah, selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25. Ya, untuk perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang pertama itu ada sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan. Yaitu ada pertama berdasarkan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lain atau yang lalu. Nah, ilustrasi yang pertama itu ada PT Amanah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2009 pada Maret 2010 dan berdasarkan perhitungan besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 sebesar 3 juta. PPh pasal 25 Desember 2009 adalah sebesar 2.500.000. Nah, besarnya PPh pasal 25 Januari dan Februari 2010 masing-masing itu sebesar Rp2.500.000. Nah, yang kedua, jika dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk pajak tahun lalu. Pertama ada berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Yang kedua ada besarnya SKP dapat menghasilkan pajak terhutang sama, lebih besar, dan lebih kecil. Nah, ilustrasi yang selanjutnya itu ada berdasarkan SPT tahunan. Berdasarkan SPT tahunan tahun 2008 yang disampaikan oleh PT Amanah pada Maret 2009. Besarnya PPh PPh 25 tahun 2009 adalah sebesar 3 juta. Nah, pada bulan Mei 2009 terdapat pemeriksaan dan diterbitkan SKP untuk tahun pajak 2008 tertanggal 15 Juni 2009 dengan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar sendiri
sendiri sebesar 24 juta. Nah, besarnya PPh pasal 25 terhitung mulai Juli 2009 adalah sebesar 2 juta rupiah. Tentang pajak penghasilan pasal 25, perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal tertentu, yaitu jika terdapat kerugian yang belum dikompensasi berdasarkan penghasilan kena pajak setelah diperhitungkan kompensasi kerugian. Pada ilustrasi 25-4, penghasilan kena pajak ya tahun 2009 sebesar 200 juta, sisa kerugian tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar 50 juta rupiah. PPh yang dipotong atau dipungut pihak ketiga PPh pasal 23 sebesar 7.500.000 rupiah, dan PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2009 setiap bulannya sebesar 1.500.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah penghasilan kena pajak sebelum kompensasi kerugian, yaitu 200 juta rupiah. Kemudian kompensasi kerugian tahun 2006 sebesar ini, yaitu menjadi 150 juta rupiah pada penghasilan kena pajak atau setelah kompensasi kerugian. Kemudian PPh terhutang yaitu sebesar 42 juta rupiah, dikurangi PPh dipungut atau dipotong pihak ketiga sebesar 34.500.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 25 tahun, yaitu rumusnya 1/12 dikali 34.500 sama dengan 2.875.000 rupiah. Pajak penghasilan pasal 25, perhitungan besarnya PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Jika terdapat penghasilan teratur berdasarkan penghasilan kena pajak PT Diva tahun 2009 sebesar 200 juta rupiah yang bersumber dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur 50 juta rupiah, sisa kerugian tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar 50 juta. Pihak ketiga yaitu PPh pasal 23 sebesar 7.500.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 25 tahun 2010 adalah jumlah penghasilan sama dengan 200 juta rupiah dikurangi penghasilan tidak teratur sebesar 50 juta rupiah sama dengan penghasilan kena pajak kompensasi kerugian sebesar 150 juta rupiah. Kemudian PPh terhutang 28% dikali 150 juta rupiah, yaitu sebesar 42 juta rupiah, dikurangi PPh dipungut atau dipotong pihak ketiga sebesar 7.500.000 rupiah, menghasilkan PPh yang harus dibayar sendiri yaitu sebesar 34.500.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 25 tahun 2010 1/12 dikali 34.500.000 rupiah menghasilkan 2.875.000 rupiah.
Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.